يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah a'dada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang penyebab hari-hari kita dipenuhi rasa jenuh, galau, dan malas dalam beraktivitas. Ini resep dari Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin keliru. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Imam Malik juga meriwayatkan, ya. Jadi hadisnya sangat sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati rasi ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Kalau salah seorang di antara kalian itu tidur, maka setan mengikat di bagian belakang kepala salah seorang di antara kalian 3 ikatan. Jadi dibuat 3 kunci sama setan, ditotok. Uqad. Nah, memang bahasanya sihir kan diikat ya, diikat. Nah, ya mungkin kalau kita bayangkan sama setan taruh ini gini, telu. Dikunci di belakang ini dengan 3 kunci. Apa kuncinya? Kuncinya adalah yadribu ala kulli uqdatin alaika lailun tawil farqud. Cuman 1 kalimat. Jadi sama setan dijampi-jampi. Ya, setan tuh ya butuh kalimat. Orang mau dikunci tok gak ono kalimatnya gitu ya. Kunciannya ini apa? Ada itu kalimatnya. 3 kunci ini kalimatnya sama. Alaika lailun tawil farqud. Malam masih panjang, tidurlah. Yang satu lagi malam masih panjang, tidurlah. Yang satu lagi malam masih panjang, tidurlah. 3 ikatan di sini. Makanya kita kalau tidur mau bangun itu susah. Udah melek, mau bangun susah. Kenapa? Karena disihir sama setan, diikat sama setan. Wojo tangi, turu. Masya Allah. Korbannya ada enggak di sini? Ya. Berarti kan kita butuh solusi nih ya, butuh solusi. Gimana caranya membebaskan diri dari ikatan setan? Udah diajarin oleh Nabi Muhammad SAW. Fa in istaiqadha fa dzakarallaha ta'ala in halat uqdatun fa in tawaddaa in halat uqdatun fa in shalla in halat uqdatun kulluha uqaduhu kulluha fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Masyaallah ini. Riwayat yang lain fa yusbihu nasyitan thayyiban nafsi qad asaba khairan wa illam yaf'al asbaha kasilan khabithan nafsi lam yusib khaira. Kalau dia ketika bangun, namanya orang tidur kan ya ada waktunya bangun dia. Bangun itu ada yang tepat waktu, ada yang sebelum waktu, ada yang kelewatan waktu. Itu namanya bangun. Ashabul Kahfi itu tidurnya berapa ratus tahun? 309 tahun. Tidur. Tapi bangunnya semangat. Kenapa Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, bangun semangat, seger, langsung ke pasar. Betul ya? Langsung ke pasar, lapar, yuk salah satu cari makan, semangat.
Yang di rumah sakit itu tidur seminggu, nggak bisa langsung bangun. Belajar duduk. Nah, itulah karohmahnya Ashabul Kahfi. Dan itu menunjukkan Ashabul Kahfi tidurnya setan nggak berhasil ngikat. Kenapa? Fityatun amanu birabbihim. Sekelompok pemuda yang iman sama Allah Ta'ala, tapi diberi tambahan hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang yang punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia bangun kemudian zikir. Kata Rasulullah SAW, yang nomor satu yang paling penting, fa in istaiqadha fadzakarallaha ta'ala. Kalau dia bangun kemudian dia zikrullah, nyebut Allah. Melek mata langsung alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atau bismillahirrahmanirrahim. Apa alhamdulillah, pokoknya zikrullah. Melek langsung zikir. Apalagi begitu melek sadar, waduh. Ini kan udah dapat ilmunya ya. Paham, aduh ono telu iki. Ono telu. Saya tak buka SCG melek. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gaya dikit. Nanti viralkan ya. Kamu bangun tidur syuting awakmu. Saya buka bundelannya setan. Ya. Inhalat ukdatun. Baca zikir. Makanya orang itu kalau bangun tidur dalam Islam, enggak langsung mencolot ke toilet, enggak langsung mencolot ke kamar mandi. Suruh duduk berzikir dulu. Duduk berzikir dulu. Dan itu dalam ilmu kesehatan sangat bermanfaat. Agar seluruh darah di tubuh ini mengalir dengan benar. Biar nanti tidak mencolot akhirnya kepleset. Ternyata darahnya belum genap. Kalau bahasa anak muda, rohnya belum komplit. Roh saya belum komplit, Bib. Lagi ngumpulin roh, Masya Allah. Rohnya jalan-jalannya kejauhan, Habib. Nah ini saya melek tanpa roh, Masya Allah. Medeni, melek tanpa roh. Inhalat ukdatun. Setelah itu sabda Nabi SAW, ini kan masih ada dua nih. Dua ini kalau kita cuma zikir mandek di situ, ya turun meneh. Baru jam 2, masih lama, blok. Baru jam 4, adzan subuh 4:30, masih lama, blok. Baru saja adzan subuh, matahari terbit masih lama, blok. Wes kadung terbit, blok. Enggak ono sing bener ya. Enggak ada yang betul. Kenapa? Karena baru satu ikatan yang kita buka. Buka yang kedua. Fa in tawaddu'a. Kalau dia setelah zikir pergi ke kamar mandi atau ruangan manapun berwudu, dua lepas. Tinggal satu. Tapi satu ini made in setan loh ya. Produknya apa namanya setan dalam ilmu sihir. Bukan yang nyihir manusia diajari setan. Setannya langsung. Bisa kamu bayangkan, manusia yang diajari setan itu sihirnya luar biasa. Lah kalau setannya langsung yang nyihir, gimana itu? Tinggal satu jangan kamu sepelekan, kamu jangan ngomong, udah lepas 2, aku udah wudu. Ya, kuat ngadepi setan. Enggak kata setannya ora kuat gue. Cik wengi turu. Masih malam, tidurlah. Padahal wis padang gue. Ya masih malam tidurlah. Nyender titik. Lus. Ya, padahal cuma nyender di titik aja. Lus, hilang. Kenapa? Satu ikatannya setan itu ya punya kekuatan. Makanya sampai diajari Nabi SAW, kalau habis wudhu, sholat. Kalau dia sholat 2 rakaat, seluruh ikatannya lepas. Hasilnya apa? Hasilnya ini. Ini yang paling penting, hasilnya. Fa'asbaha nasyiton thayyiban nafsi. Maka dia pagi itu akan jadi orang yang bersemangat, bergairah, thayyiban nafs. Hatinya enak. Udah susah dijelaskan, hati ini penak gitu aja. Penak seperti apa? Ya rasakno dewe, hati-hatimu kok ya. Masa saya yang suruh menjelaskan rasanya. Setiap hati punya rasa yang berbeda. Hatimu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Bersemangat, hatinya seger gitu, rasanya nikmat. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan, qad asaba khairan, dia mendapatkan kebaikan. Kalau tidak dilakukan, enggak berzikir, enggak wudu, enggak sholat, maka yang terjadi adalah lam yaf'al asbaha kasilan khabithan nafsi lam yusib khaira. Sudah bangunnya males, hati ini enggak enak, tidak akan mendapatkan kebaikan.
Jelas semua. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Semoga kita bisa meneladani dan mempraktekkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menerangkan bahwa setan selalu mencoba menghasut manusia, bahkan ketika manusia itu sedang tertidur. Setan mengikatkan 3 tali di atas tengkuk kita sambil mengatakan malam masih panjang, dengan maksud agar kita semakin terlelap dalam tidur. Jika kita ingin melepaskan 3 ikatan ini, maka yang harus kita lakukan adalah mengingat Allah ketika terbangun, baik dengan berzikir atau membaca doa bangun tidur. Yang kedua, untuk melepaskan 3 ikatan tersebut, bergegas mengambil wudhu. Dan yang ketiga, kemudian menunaikan sholat. Maka terlepaslah semua ikatan setan tersebut. Dan kita akan memulai pagi dengan semangat dan jiwa yang tentram. Sebaliknya, jika kita merasa malas di pagi hari, mungkin kita lupa melepas salah satu ikatan yang setan ikatkan pada tengkuk kita. Maka lepaskanlah semua ikatan setan tersebut agar kita memulai hari dengan penuh semangat. Menurut Imam Al-Ghazali, ada cara agar terhindar dari godaan setan saat tidur, yaitu tidur dalam keadaan suci, berwudu. Jadi sebelum tidur kita ambil wudu. Maka akan ada malaikat yang akan berjaga, dan apabila ia terbangun dari tidurnya, malaikat itu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan ampunan kepada hambanya yang tidur dalam keadaan suci. Semoga oleh Allah Ta'ala waktu dan usia kita dijadikan waktu dan usia yang barokah. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi doa baik kita segera dikabul, segera diwujudkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.